Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Yudhoni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Ruang Publik. Dan isu-isu perlindungan anak tentu menjadi isu yang tentu tidak habis-habisnya. Salah satunya di Kota Jambi yang akhir-akhir ini menghebohkan jagat pemberitaan. Dan tentunya menanggapi hal tersebut, spesial secara khusus hadir di studio TVRI Jambi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Bang Aris Merdeka Sirait. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Selamat datang di Jambi. Terima kasih. Udah pernah ke Jambi sebelumnya? Sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah. Jambi nggak asik lagi dong. Iya, betul. Baik. Pemirsa juga telah hadir di studio TVRI Jambi Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Bang Dr. Fadli Sudria. Assalamualaikum, selamat sore, Bang. Selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Baik. Pemirsa juga telah hadir, tentu tidak asing lagi nih Bu Asino Prini, Ketua UPTD PPA Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore, Bu. Waalaikumsalam, selamat sore, Bang. Sehat? Sehat, Baik, ketemu lagi kita. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan isu-isu perlindungan anak, khususnya yang ada di Provinsi Jambi hari ini. Baik, ini langsung saja, Bang, ke Bang Aris. Menanggapi isu ini tentu ya bukan bisa dikatakan sudah menjadi isu ranah publik sekali hari ini, dan hampir semua sisi hari ini membicarakan hal tersebut. Kalau dari kacamata Komnas Perlindungan Anak Indonesia sendiri menanggapi hal ini, Pak? Iya, sebelum saya tanggapi, saya ingin sampaikan ya, ada banyak persoalan, masalah anak-anak sebenarnya dalam tahun ini saja. Kita itu dikejutkan satu pemberitaan ya, bagaimana ada seorang perempuan, tanda petik begitu, melakukan kejahatan seksual lebih dari 17 orang. Itu kan heboh juga kan. Itu juga di Jambi juga itu kan. Artinya ada peristiwa itu. Lalu kemudian ada juga ya Sambo juga dari Jambi dan sebagainya ya, kasus-kasus korbannya dari Jambi. Seperti itu ya. Lalu juga ada satu yang ingin saya sampaikan, juga ada peristiwa seorang anak 3 tahun gitu ditemukan ya, berinisial RR ya, ditemukan dalam kondisi luka dan sebagainya di selokan. Peristiwa ini di dekat juga peristiwa seorang perempuan yang melakukan kekerasan seksual itu gitu ya. Nah, itu sampai sekarang belum ditemukan pelakunya. Itu juga ada peristiwa. Ya, sampai hari ini belum ditemukan. Dan itu heboh juga kan, heboh yang seorang perempuan melakukan kejahatan seksual terhadap lebih 17 orang, itu kan heboh ya. Jadi isu nasional dan juga. Dan terakhir ada satu peristiwa di mana seorang anak itu menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan dari wali kota Jambi, juga jadi heboh, jadi masalah, mendorong Komnas Perlindungan Anak. Yang sebelumnya tentu kita tidak berani memberikan komentar sebelum kita bertemu dengan si anak ini. Nah, tadi pagi saya punya kesempatan bertemu dengan Saripah dan kedua orang tuanya di rumahnya. Saya kira tidak jauh dari stasiun televisi ini kan gitu, dan memastikan bahwa peristiwa itu sesungguhnya memang ada gitu ya. Jadi tidak sekedar kita mendengar pemberitaan dari media dan sebagainya. Nah, ya, itu merupakan standar operasional prosedur dari Komnas Perlindungan Anak, tidak memberikan komentar apapun kalau kita belum mendapatkan sumber yang kita percaya. Jadi bukan arti selama ini Komnas Perlindungan Anak belum berstatement, artinya saya tidak berani menyampaikan itu, dan itu merupakan kebijakan organisasi. Sebelum kita bertemu dengan korban, mengetahui persis persoalannya, dan itu jangan mengeluarkan pendapat terhadap itu. Maka kehadiran saya tadi pagi, sejak banyak komentar-komentar, pengamat juga padahal tidak bertemu di situ, tapi mengamati sebuah peristiwa. Nah, itu yang kita hindari. Tadi pagi saya bertemu dengan keluarga itu, dan saya bertanya langsung apa betul peristiwa itu, kapan terjadi dan bagaimana. Nah, secara kronologi sejak tahun 2013 sangat luar biasa anak ini dapat menceritakan apa yang pernah dia lihat dan dia rasakan sejak berusia, saya kira di kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Dia sudah menyampaikan aspirasinya melalui media massa, lalu kemudian juga melalui catatan sampai akhirnya di 2023 jadi heboh, viral dan sebagainya. Sesungguhnya peristiwa itu sejak 2013 sudah terjadi dan kritik itu sangat luar biasa dan sebagainya. Saya kagum di situ. Karena saya kagum itu. Karena itu merupakan hak anak untuk didengar pendapatnya. Karena di dalam konvensi PBB
maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya, pandangannya, Dengan sebagai dilindungi. bagian dari hak partisipasi anak dan dilindungi oleh undang-undang, termasuk Konvensi PBB tentang hak anak itu ya. Jadi tidak ada satupun yang salah di situ dan tidak melakukan tindak pidana di situ si Saripah itu tidak melakukan tindak pidana. Setelah saya mendengar ya kronologi dan konsistennya mengapa dia sampai berjuang bertemu dengan presiden, baik itu di Istana Merdeka, ketemu di ketika berkunjung presiden di Jambi, lalu pergi ke Istana Bogor, nggak ketemu, berulang lagi ketemu di Cikeas, maksudnya bertemu dengan SBY. Artinya ada semangat juang hanya untuk memperjuangkan ya ketidakadilan yang dilihat dan dirasakan oleh neneknya. Nah, kebetulan saya juga bertemu dengan neneknya yang udah umur 94 tahun ya, sangat luar biasa dan sebagainya. Itu memastikan Komnas Perlindungan Anak mengambil sikap ini tidak bisa dipidana. Kenapa ini harus dikriminalisasi? Di situ yang gagal pahamnya wali kota Jambi gitu loh. Karena ini mungkin nggak paham juga bahwa itu bagian dari hak anak. Tapi beliau tahu yang menyuarakan aspirasi itu masih usia anak karena pernah ketemu. Ketika Pak Jokowi presiden datang ke Jambi dan dia mampu menerobos dan bertemu dengan wali kota dan menyampaikan aspirasi itu. Artinya semangat juang itu dan itu patut kita hargai. Itulah yang mendorong Komnas Perlindungan Anak harus membela dan menggunakan momentum itu sebuah gerakan perlindungan anak. Bagaimana anak di Indonesia harus didengar pendapatnya. Karena artinya tidak bisa dinafikan di dalam rapat-rapat kabupaten kota misalnya, musrembang misalnya melibatkan anak-anak kan sekarang ini. Saya nggak tahu harusnya melibatkan anak-anak. Saya nggak tahu di kota Jambi ini, tapi yang saya tahu di beberapa daerah forum anak itulah yang diundang untuk diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya, aspirasi dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan Saripah ini tidak ada unsur pidananya di sini. Hanya saja mungkin agak tersinggung wali kota karena ada istilah Piraun. Bung, di belakang rumah saya ada namanya Piraun. Jadi nggak ada maksud. Dan di dalam statement itu juga tidak menyebutkan bahwa wali kota itu Firaun, nggak ada kan. Nah, artinya bahwa ini seharusnya dihargai. Oleh karena itu menurut saya wali kota harus bertanggung jawab terhadap statementnya karena dia melalui kabak hukum kan. Katakan mau mempidanakan, mengkriminalisasi anak itu sudah tidak masuk akal sehat saya gitu. Anak kok dikriminalisasi hanya untuk kritik apa yang kita lakukan. Artinya anak kita misalnya kritik terhadap Pak kok pulang malam atau Pak berhenti merokok. Misalnya kayak gitu ya. Itu harus didengar pendapat, jangan dimarah-marahin anak itu. Oh itu kamu kok sudah kurang ajar ya. Bapakmu kau suruh berhenti merokok, nggak boleh. Itu karena demi kesehatan itu yang dilakukan Saripah. Dan anak itu menggunakan haknya. Menggunakan haknya dan dijamin oleh undang-undang dan konvensi PBB. Jadi kalau dikriminalisasi itu artinya bahwa ada pelanggaran terhadap hak anak. Wali kota Jambi harus minta maaf kepada Saripah sebagai pemimpin yang dicintai oleh rakyat, yang dicintai oleh anak-anak. Saya keras terhadap ini gitu ya. Jangan justru anak ini diminta maaf. Oh, minta maaf gimana? Nggak ada salahnya. Karena dia kritik. Hanya bahasanya, anak kita bisa begitu. Pak, jangan ya, kan gitu kan. Bahasanya menurut kita itu adalah di luar etika kita. Ya, jangan marahin dong. Gitu. Karena itu adalah bagian dari hak anak. Dan saya mendapat dokumen itu. Saya pastikan bahwa ketika anak itu menyatakan langsung ketika ada kehadiran Pak Jokowi misalnya, menyampaikan kepada wali kota, dan wali kota tahu itu siapa, anak yang menyampaikan itu. Bapak kan wali kota. Kenapa Pak? Ini saya menyampaikan sampai di dialog itu tidak mendidik. Ya kau kan mau minta uang 1, sekian miliar. Nggak ada itu, nggak ada. Itu maksud saya. Jadi saya ingin meluruskan itu adalah hak anak untuk didengar pendapatnya yang harus dihargai dan diberikan akses kepada anak itu. Ya, saya kira itu yang terjadi setelah saya melakukan konfirmasi ke yang bersangkutan. Baik, saya ke Bang Pak Liong. Ya. Komisi 4 merupakan komisi yang membidangi salah satunya persoalan perlindungan anak. Mencermati hal ini Bang, dan apa yang telah dilakukan? Baik, terima kasih Bung Doni, kemudian para pemeriksa
TVRI Jambi dimanapun berada. Pertama, kita menghormati kawan-kawan Komnas Perlindungan Anak yang sudah datang ke Jambi. Ya. Salam hormat untuk kita semua. Opung, Ya, terima kasih Pak Opung Padi. Aris Merdeka Sirait yang biasa kita tonton di TV hari ini, alhamdulillah bisa duduk bersanding nih. Jadi Bung Doni, terus terang kita terkejut dengan adanya permasalahan ini yang sangat viral kemarin. Ya. Tetapi pokok permasalahan setelah kita pelajari dan kita teliti bahwa ini adalah berbicara persoalan perlindungan anak yang pada intinya adalah menuntut daripada keadilan. Anak yang menuntut keadilan. Anak tersebut terkait dengan rumah neneknya, si Hafsah itu. Nah, yang si Saripah ini adalah kami menilai bukan hanya dalam, kita harus memilah ini dulu. Ya, oke. Ini persoalan hukum, persoalan politik, persoalan pemerintahan, ini kita harus pilah. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini kita cukup berbicara dalam ruang lingkup perlindungan anak saja. Iya. Tapi kenapa anak ini harus dilindungi? Ini adalah salah satu daripada kerja politik kita untuk melindungi daripada anak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Sesuai yang dikatakan oleh Opung Sirait tadi, mengatakan bahwa kita menghormati daripada pendapat-pendapat anak. Ya. Dan pendapatnya hari ini setelah kita dengar dan kita juga bertamu di rumahnya, Ya. bahwasanya ini akan menyampaikan pesan yang moral yang ingin disampaikan di sana adalah kerugian material dan kerugian imaterial yang harus dituntut. Dan ini harus disampaikan kepada pemerintah. Jadi ada Mungkin- beberapa permasalahan yang Ya. sebenarnya saling berkaitan, tapi Ya. masalahnya perlu dipilah di sana. Ya, itu. Kepilahan itu maksudnya adalah ini kita berbicara perlindungan sajalah. Nanti dalam hal persoalan hukum, nanti kita akan kawal ini dengan baik supaya supremasi hukum tetap ditegakkan, kemudian keadilan yang didapatkan oleh sang anak ini yang jauh lebih penting. Ya, baik. Ya. Saya ke Bu Asi nih, sebagai bagian yang tentu bagian yang tidak terlepaskan dari segala proses ini, Bu Asi. Iya. Atas nama Kepala UPTD sebenarnya Benar. Anda di sana. Nah, Jadi- apa yang tanggapan Anda terhadap Iya. segala hal ini? Tadi udah disampaikan oleh ke Pak Sirait juga, Pak Fadli. Saya juga dari awal mengotakkan bahwa saya bertugas itu perlindungan anaknya. Oke. Tadi kita satu ide sih sama Pak Sirait bilang, itu sudah saya katakan dari awal. Kayak Pak Fadli bilang, itu sudah saya katakan dari awal, bahwa saya berdiri itu adalah di perlindungan anak. Di luar perlindungan anak, saya tidak ikut campur. Karena waktu Persoalan-persoalan lain di luar iya, karena kami melindungi yang kata Pak Sirait tadi, kami melindungi hak-hak anak nih. Ketika dia bersuara, kami melindungi itu. Ini jangan sampai loh nanti yang kata Pak Sirait bisa dikriminalisasi, dan kami jaga itu. Oke. Ya, jadi kalau saya waktu saat itu saya adalah pendamping. Oke. Kewajiban saya memberikan potensi-potensi yang terjadi, dia akan datang kalau kasus ini terus bergulir. Itulah yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Jadi, Artinya Anda menyampaikan potensi-potensi Iya. jika kasus ini dibiarkan bergulir. kalau dia bergulir nanti kasus ini terus, potensi apa yang harus dialami oleh anak kita? Sama pendapat dengan Pak Sirait tadi bilang, anak ini berpotensi. Saya katakan dari awal, anak ini berpotensi milik Provinsi Jambi. Harus dipoles. Dia punya potensi bagus menurut Anda. Potensi bagus. Harus dipoles nih anak gitu, supaya dia nanti mungkin menjadi pakar hukum, menjadi sesuatu hal yang teguh, punya intelligence quotient yang baik maupun emotional quotientnya yang baik. Ini loh yang ingin kami bina dari awal gitu. Jadi nggak ada kata saya di luar jangkauan saya sebagai pendamping, tidak. Saya melakukan itu ya batas saya pendamping gitu. Pendamping harus saya terangkan potensi-potensi ini loh yang terjadi nanti kalau ini dikriminalisasi. Dan tujuannya? Dan tujuannya untuk ke depan nanti anak adalah kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan si anak. Iya, Baik, kita tahan dulu, Bu Asi. iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena ruang publik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dan kita masih bahas terkait mengenai perlindungan anak khususnya yang terjadi di Kota Jambi. Baik, saya ke Pak Aris Merdeka Sirait lagi. Kasus ini telah diselesaikan dengan restoratif justice, Bung Aris. Menyelesaikan masalah. Ya, saya kira ini tidak berkeadilan. Ya. Saya meluruskan apa yang disampaikan UPTD, ya, Ibu ini ya. Ibu Iin. Bu Asi.
saya kok mendapat informasi yang berbeda gitu. Oke. Ketika saya ketemu dengan Saripah, dia bercerita bahwa pada saat itu dia didampingi oleh ibunya ke Polda. Oke. Sampai di Polda, pikiran mereka bahwa mereka dimintai keterangan berhubungan dengan kasus viralnya itu. Iya. Datanglah Oke. mereka. Tetapi justru di Polda itu tidak ditemukan polisi yang mau memeriksa. Tetapi saya mendengar dari mungkin ibu datang di situ atau staf ya, dan mereka bercerita disodorkan surat yang sebelumnya diberikan informasi kalau kau tidak minta maaf, kamu akan dapat kesulitan tadi itu mengurus sekolah lah. Artinya dia pada saat itu tidak mengetahui bahwa akan ada penyelesaian secara restoratif seperti itu. Nggak ada, karena justru datang mereka berdua itu karena mau dimintai keterangan menyangkut dengan persoalannya itu. Oke. Tapi ternyata di sana ya sebelum menandatangani itu menurut keterangan Saripah ini bahwa terjadi penekanan di situ. Sampai bahkan ibunya tadi ngomong saya langsung, kalau saya tidak tanda tangani bisa jadi tersangka. Ya kan? Pengakuan. Ya tadi yang Ya. tentu saya kan harus dengar dari mereka. Ya. Lalu Saripah juga mengatakan kalau tidak nanti kamu kesulitan mengurus kelakuan baik lah, mau masuk sekolah, dan atas dasar ketakutan itulah dia tanda tangan itu. Dan sampai saya bilang, kamu bisa dikte nggak apa yang di dalam surat itu? Bisa dia bilang. Dia bilang ngomong itu. Ya. Artinya bahwa dia tanda tangan itu, dia di bawah tekanan bersama ibu. Pada saat mendatangani. Itu yang Kesepakatan saya itu. protes gitu lah. Seharusnya dari UPTD PPA. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan seperti arahan Menko Polhukam. Bukan justru menandatangani. Jadi tidak ada alasan supaya tidak dikriminalisasi. Nggak ada alasannya, silakan aja, karena menurut pandangan anak itu tidak akan ada hal yang tindakan yang salah yang dilakukan. Itu loh yang membuat kita marah. Itu loh yang membuat saya datang ke sini. Oke. Nggak ada toleransi terhadap itu. Karena menurut saya tidak ada praktik tindakan pidana yang dilakukan oleh Saripah. Tetapi di bawah tekanan sehingga dia menandatangani itu. Itu loh Bu yang saya terima tadi pagi. Iya, Pak. Ibu bisa bantah itu, tapi Ya. saya yakin karena itu dinyatakan oleh Saripah dan kedua orang tuanya, yang akhirnya sampai hari ini ya bahwa keluarga itu dalam keadaan stres. Dan nyampaikan itu gitu kan. Ya. Bahkan wali kota pun setelah tanda tangan itu nggak pernah datang ke situ. Oke. Pemimpin apa itu? Kalau bahasa Batak begitu, pemimpin apa itu? Kan gitu. Nah, maksud saya ini loh terjadi di bawah tekanan itu, yang seharusnya tidak terjadi itu. Iya. Ini kan bukan menyelesaikan masalah, restorasi justice yang mana ini? Iya kan? Ini kan sepihak itu. Iya. Di bawah tekanan itu tidak boleh dalam proses restorasi justice, nggak bisa. Harus sepakat dari hati ke hati, duduk bersama, Ya. baik itu Saripah, wali kota, dan orang yang menjembatani itu. Nah, dengan persoalan ini, Bang Aris, telah apapun itu kita mengatakan secara proses telah diselesaikan. Oh iya, secara restoratif. iya, Kita proses itu mengatakan dilakukan. proses dilakukan. Nah, ke depan apa yang secara proses hukum kan sudah restoratif sudah diselesaikan, kasus ini dinyatakan selesai, tapi apakah cukup selesai di sana? Nggak cukup, karena proses hukum tadi Pak Bandi Ya. bilang, proses hukum tetap jalan, karena itu merupakan pelanggaran terhadap anak. Ya toh, pelanggaran kan ini. Tidak ada unsur pidananya ketika dia menyampaikan informasi kritik terhadap kebijakan wali kota Jambi yang tidak pernah ditanggapi. Bahkan ini kan persoalan sudah sampai ke presiden juga. Kenapa ini kok berhenti di sini? Itu berarti tidak ada penyelesaian di situ. Nah, oleh karena itu saya tadi yang pertama, Ya. keluarga itu bisa menuntut wali kota Jambi untuk menyatakan 2 kali 24 jam mulai hari ini minta maaf. Oke. Karena warga masyarakatnya ini hak anak loh. Apa sih salahnya pemimpin minta maaf ya, Bapak salah ngomong. Apa salahnya? Itu pemimpinmu. Proses hukumnya, karena ini adalah merupakan pencemaran nama baik, karena mau dikriminalisasi, bisa digugat balik. Ya. Karena melanggar hak anak, bisa digugat. Siapa yang terlibat? Ya termasuk orang yang memfasilitasi minta maaf lah, dan menandatangani termasuk
organisasi ibu ini terus terang aja, saya harus jujur mengatakan bisa kalau mau diambil proses hukum itu. Tapi apakah proses hukum itu akan menyelesaikan masalah? Nah, itu kan jadi tanda tanya gitu loh. Itu yang mau saya katakan. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi sekarang ini saya mendengar saja ini masih klarifikasi Pak Mahfud ya sebagai Menko Polkam mendapat bisikan informasi yang salah menurut saya setelah mendengarkan dari Syarifah bahwa Syarifah juga seolah-olah merendahkan polisi. Bapaknya itu polisi, dia sampai hampir menangis. Sampai sekarang bapaknya masih aktif karena sakit-sakitan, gajinya 500.000 Bu sebagai penegak hukum. Itu kesedihan dan tidak mempunyai pekerjaan apa-apa. Persoalannya Syarifah bukan dengan persoalan ini untuk nego supaya mendapatkan uang, tidak. Hak dari opungnya harus dipulihkan. Baik, saya ke Bang Pandi. Bang, tadi ada satu statement menarik dari Bang Aris tadi, bahwa proses hukum belum tentu, apapun yang terjadi proses ini belum tentu menjadi solusi terbaik. Nah, Anda sebagai wakil rakyat tentu punya beban berat juga ini untuk menemukan titik tengah ini. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, harapan kita ke depan artinya pemerintah Pemkot harus membuka diri, kemudian terkait yang menjadi penasaran publik hari ini, perusahaan kok diam saja? Siapa juru bicara daripada perusahaan? Humasnya mana? Kenapa humas daripada perusahaan ini selalu Pemkot? Ini menjadi pertanyaan publik ya, sehingga publik menjustis, memberikan hukuman bahwa ini bersalah. Anak ini harus dilindungi. Di satu sisi ada juga memang publik yang menilai anak ini juga yang salah. Nah, jadi ini harus kita luruskan bersama. Perlindungan anak ini tetap dilakukan oleh kawan-kawan Komnas HAM. Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak terkait dengan persoalan ganti rugi yang sesuai dengan 2013 hingga 2023 yang dipertaruhkan oleh seorang anak. Kalau saya menilai si Syarifah ini adalah mempunyai pertama kecerdasan intelektual luar biasa. Ya. Yang kedua, dia kecerdasan emosional untuk berbaur ini luar biasa. Yang ketiga adalah spiritual dia punya. Ini 3 kecerdasan yang dia miliki dan ini adalah potensi anak negeri Jambi ini. Dan ini harus kita lindungi. Kapan perlu untuk ke depan ini menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama Provinsi Jambi. Melihat potensi-potensi yang seperti ini harus kita lindungi dan ini harus kita sekolahkan kapan perlu dari APBD provinsi. Itu harapan kita kan. Mengingat potensi yang ada. Mengingat potensi si anak ini. Bayangkan, beban seumur dia di kelas 5 saja dia sudah bisa mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan yang lain-lainnya, menyuarakan hak neneknya. Hari ini bapaknya sedang sakit di rumah. Sangat luar biasa ini anak. Itu harapan kita, Bung Doni, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi terbaik yang pada intinya ingat, yang harapan kita sebagai wakil rakyat, jangan persoalan hukum menjadi batu benturan bagi mereka tidak mendapatkan keadilan ganti rugi dan lain sebagainya. Artinya memang karena memang rumah itu setelah kita lihat tadi Bobong, bahwasanya memang retak dan lain sebagainya itu memang lalu lalang daripada mobil-mobil perusahaan. Apa salahnya perusahaan dari awal bebaskan ini lahan atau dirumahkan mereka, selesai permasalahan. Kenapa harus dipermasalahkan dengan harus berdebat dengan anak kecil dalam tanda kutip? Nah, ini yang jadi sehingga masalah. Dampaknya pun kemana-mana. Sehingga kita di luar logika kita berpikir. Baik, Bu Asi, segala proses sudah dilakukan. Kita tadi sepakat kita, restoratif telah dilakukan. Kita tidak berbicara mengenai proses atau apapun itu. Tetapi kita harus melihat bahwa persoalan ini ternyata belum bisa kita kan tidak selesai di sana. Ada persoalan anak yang akhirnya ada di sana. Dan tentu Anda di UPTD Anda tentu masih punya tanggung jawab atas hal ini. Apa yang akan treatment ke depan yang akan dilakukan? Iya, kalau tanggung jawab sih masih kami lakukan Mas Doni sampai hari ini juga. Kayak kemarin si anak kan kasusnya 2 ini. Satu yang masalah akunnya DC ya. Itu dia jadi terlapor, itu saya dampingin, kami dampingin masih di UPTD sampai hari ini untuk kasus itu ya. Terus yang kemarin kan awalnya dia terlapor. Itu juga yang kami
kawal juga untuk dia yang terlapor, yang ceritanya jadi membesar seperti ini ketika dia terlapor. Kami tidak ingin juga dia menjadi terlapor. Itu yang juga makanya kita selesaikan restoratif justice gitu ya. Kemudian untuk yang DC sampai hari ini kami sebenarnya masih tetap mendampingin gitu ya. Untuk kasus-kasus berikutnya tetap kami dampingi gitu. Nah, komunikasi masih intens dengan. Nah ini dia, sejak ceritanya rame di publik, kayaknya dia membatasi untuk komunikasi sama kami gitu aja. Mungkin ya kehilangan kepercayaan, apalah yang pandangan mereka sehingga membatasi itu gitu Tapi kan. tentu tidak terlepas kewajiban pemerintah dong untuk kembali memulihkan kepercayaan itu. Iya, kami tetap melakukan pendampingan itu tetap. Tapi ini karena pihak kepolisian juga belum panggil untuk kasus berikutnya, makanya kami belum jumpa kembali gitu. Nanti kalau udah dipanggil juga kita datang kok gitu, untuk mendampingi. Gitu. Baik, saya ke Bang Haji. Bang, satu kasus ini kita bukan berarti kita mengatakan bahwa ya cukup sampai, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan hak-hak anak dalam mungkin konteks yang lain juga akan terjadi, bukan hanya di Jambi, termasuk juga di semua tempat bukan hanya di Indonesia, mungkin di bumi ini. Sebenarnya kalau Anda melihat ini kan kalau kita mengklaster ini ya, kita mengklaster kasus ini kan sebenarnya adalah adanya konflik antara anak dengan kekuasaan. Sebenarnya kalau kita melihat dalam kasus ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang memicu timbul itu sebenarnya? Ini termasuk hal yang unik ini, Pak. Ya. Yang pertama tentu secara jujur ya, bahwa kita sebagai orang dewasa itu abai terhadap hak anak itu. Ini kan contohnya abai kan wali kota ini. Oke. Kalau tidak abai dia, nggak terjadi ini. Nah, ayo ke rumah. Apakah ke rumah dinas atau di kantor resmi dan sebagainya. Selesai masalah kan. Ya. Anak itu adalah sosok anak yang meniru, mengimitasi apa yang dia lihat dan dia rasakan. Ya. Jadi kalau bapaknya betul-betul jadi panutan, maka dia akan menghormati bapaknya, kan gitu ya, atau ayah ibunya. Kalau negara ini atau pemerintah ini adalah abai terhadap hak anak, anak juga akan belajar abai. Oke. Ya kan? Ya, bahasa Jambinya apa itu abai gitu ya. Tidak Ya, patuh abai, terhadap. tidak patuh. Iya, toh. Iya. Nah, ini yang terjadi menurut saya ya. Sangat sederhana ya. Oleh karena itu setiap orang tua harus belajar tentang hak anak. Atau memang kita hari ini dalam segala lini hari secara sistemik tidak ramah anak lagi? Oh, ya itu fakta di Jambi. Jambi ini masuk zona merah kekerasan terhadap anak. Dari kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi. Itu masih banyak lagi. Saya dulu sebelum kasusnya si seorang ibu ini melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak, saya mengembalikan 7 orang anak yang ditipu oleh seseorang sekolah ke Jakarta. Saya kembalikan itu dari beberapa. Artinya apa? Saya tidak mengada-ada bahwa Jambi sampai hari itu menjadi zona merah pelanggaran terhadap anak. Itu loh yang menjadi. Atau memang kebijakan dari pemerintah hari ini belum fokus kepada perlindungan anak atau sama anak? Seperti tadi, ya kan? Hanya untuk menjaga kebijakan pemerintah supaya tidak turun atas status kota layak anak itu. Wah, itu bukan tujuan itu. Wah, mau apa kek? Nggak peduli lah mau kota layak anak dan sebagainya. Yang penting hak anak itu terlindungi. Jadi kalau misalnya ada seperti kebijakan, wah ini supaya antisipasi kalau nanti dikriminalisasi dan sebagainya, kasus-kasus anak dan sebagainya, turun statusnya dari kota Jambi ini, dari kota yang nggak tahu ini apakah Madya, sudah tingkat Madya atau masih Pratama dan sebagainya. Nggak bisa itu, bukan tujuan kota layak anak. Tujuan kita adalah melindungi secara aktual. Loh iya, ini faktanya zona merah loh. Oke. Karena nggak mau aja misalnya pejabat Jambi yang menyatakan itu adalah sama seperti statement saya zona merah. Faktanya betul. Anda bisa bayangkan kasus-kasus itu numpuk semua. Ini saya bercerita yang besar-besar saja nih, yang kecil-kecil. Kasus incest. Tadi saya mendengarkan bagaimana paman melakukan kekerasan seksual terhadap terhadap ponakannya dan hamil. Saya baru tadi saya datang ke Jambi itu juga ada laporan satu. Dan terkadang kita abai dengan hal seperti itu. Itu tidak pernah masuk ke ranah diskusi kita kan, termasuk apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Ini banyak sekali. Jangan tutup-tutupi. Saya mengatakan itu karena saya cinta Jambi. Terus terang aja. Kalau saya tidak cinta Jambi, saya nggak ngomong apa-apa. Biarkan aja hancur-hancuran gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Ketika saya menerima mandat untuk memberikan perlindungan pada anak, tidak ada jalan lain, ya,
untuk menyerah ya. Tidak ada toleransi terhadap itu. Baik. Bahkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ada di seluruh Indonesia, Bung, tidak ada toleransi itu dan tidak ada kata damai. Baik, kita tahan dulu. Terima kasih, Bung. Pemirsa jangan kemana-mana karena Ruang Publik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Ruang Publik dan kita masih membahas terkait dengan perlindungan anak yang terjadi khususnya di Kota Jambi. Regulasi ada Baik, kok Bang Aris. perlindungan untuk anak. Ya, segala sesuatu Perda. sudah kita bahas. Proses hukum telah berjalan. Tetapi kan kalau di saat kita berbicara fokus terhadap perlindungan anak, tentu ini kan perlu dicarikan solusi dan tentu tidak diinginkan justru anak ini kemudian bergelut sehari-hari dengan permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan yang tidak ada habisnya. Dan akhirnya mengabaikan justru hak-haknya lain yang justru kita khawatirkan justru akan terabaikan. Lalu solusi apa yang harus dilakukan hari ini? Ya, saya kira dari peristiwa pelanggaran terhadap anak yang terjadi di Jambi dalam keseluruhannya, sudah saatnya ya bahwa isu anak harus menjadi common issue, menjadi isu bersama kita. Bahwa apa yang terjadi dalam diri anak ya di sekitar kita itu menjadi persoalan kita bersama. Oke. Kalau sekarang kan tidak ya, persoalan satu keluarga itu dianggap itu urusan domestik, Ruang privatnya keluarga. Nah, kita takut untuk melakukan intervensi terhadap itu. Ya. Kalau kita bicara tentang hak anak, nggak boleh itu, karena setiap orang dalam undang-undang ini ya, perintah undang-undang menyebutkan setiap orang yang ikut serta membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap anak, apakah itu kekerasan terhadap anak, itu dapat dipidana. Jadi Bung Doni, kalau ada tetanggamu mukulin anak tapi kamu diam-diam aja, kamu bisa dipidana. Kalau ada melaporkan bertanggung jawab. Ya, Komnas Perlindungan Anak bisa melaporkan Bung Doni karena tidak melakukan tindakan menyelamatkan anak itu. Itu perintah undang-undang yang belum tersosialisasi dengan baik. Artinya juga perlu pembangunan pandangan masyarakat terhadap perlindungan anak ini. Betul. Oleh karena itulah common issue yang kita butuhkan, kita depankan bahwa persoalan anak adalah persoalan kita. Anakmu Bung Doni adalah anakku juga. Harus begitu melihat Dan anak. saya pernah mendengar itu cucu. Iya. Cucumu adalah cucuku. Iya, cucumu adalah cucuku. Karena apa? Karena cucuku itu adalah generasi penerus keluarga dan negara ini. Harus dilindungi. Itu yang saya sebutkan common issue itu. Harus menjadi isu bersama. Itulah harus menjadi kampanyenya setiap pemerintahan di masing-masing kabupaten kota. Termasuk programnya Ibu untuk mengurus anak-anak ya, perlindungan anak. Harus menjadikan itu. Yang kedua, setelah gerakan isu bersama itu kita bangun, maka kita harus membangun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung atau komunitas. Supaya terbentuk mekanisme sistem perlindungan anak ketika itu terjadi pelanggaran anak di masing-masing desa, kampung, dan dusun. Ini kan belum ada karena dianggap masih urusan privat. Iya, domestik lah itu urusanmu. Anakmu nakal ya urus sendiri dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan bahkan jangan sampai ada yang bilang ini kan urusan saya bukan urusan kamu. Iya, itu yang terjadi. Nah, itu harus kita bangun, Bung Doni. Jadi apa yang kita dialogkan sekarang dengan momentum ada Saripa yang begitu mengedepankan atau menyuarakan pandangannya mengenai kebijakan-kebijakan dalam arti peran pembangunannya, saya kira ini harus kita gunakan. Momentum ini? Iya, justru ini kita, wali kota itu dibawa-bawa wali kota lah entah kemana ini kan. Ini loh anakku dari Jambi, ini loh. Bahkan sampai sekarang, ya saya tadi berjanji Bu, akan saya bawa bertemu dengan Jokowi dalam rangka Hari Anak Nasional di Semarang. Tahun ini ya. Lalu kemudian saya juga recommended gitu supaya Saripa itu menjadi narasumber di Kongres Anak Indonesia tahun 2023 untuk bicara di hadapan 400 anak yang menjadi pilihan dari masing-masing daerah. Seharusnya wali kota bawa ini anak, ayo Musrembang kayak kemana kayak gitu. Terobatilah sakit hati Saripa ini. Dan sekarang dalam kasus ini siapa yang harus mengambil peran utama terlebih dahulu? Wali kota Jambi. Karena Saripa sudah melakukan perannya kan. Suaranya sudah disuarakan. Ini loh Pak Wali Kota, rumah opung saya, nenek saya, ini rusak setiap kali ada mobil masuk ke perusahaan itu.
Dia sudah kritik terhadap itu, seperti kata Pak Padi tadi. Ya. Kenapa nggak dipindahkan aja? Ya apa istilahnya? Relokasi. Relokasi dan sebagainya. Kenapa itu dibiarkan? Memang di tikungan itu. Kalau itu kejeblos mobilnya perusahaan, nimpa langsung ke rumah itu. Harus dipikirkan. Jadi kalau Bung Doni mengatakan siapa yang berperan? Wali kota. Oke. Dan itu harus dilakukan. Harus rendah hati sebagai pemimpin. Kalau mau dipilih rakyat. Baik. Itu pesan moral saya loh. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Jika Anda mau jadi pemimpin, lindungi anak dan lansia. Baik. Saya ke Bang Fadli. Ya. Itu. Bang, DPRD tentu juga bertanggung jawab, Bang. Segala kebijakan akhirnya juga harus memperhatikan anak hari ini. Kan seperti itu. Nah, apa yang akhirnya hari ini akan dibangun secara sistem di Provinsi Jambi terkait dengan perlindungan anak? Ini kan saya sepakat dengan Bang Haris. Ini kan satu potret saja. Kita mungkin sering terabaikan dengan persoalan-persoalan yang mungkin hampir setiap hari terjadi terhadap anak. Kita katakanlah anak jalanan, pengemis, dan fakir miskin, anak terlantar sebagainya. Yang hari ini kita katakan justru banyak, khususnya di Provinsi Jambi gitu. Dan akhirnya kita sering mengabaikan itu. Ya, Bung Doni, tahun kemarin kita sudah membuat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan mengenai perdanya. Kemudian di tahun kemarin dan tahun ini juga kita sudah membuat sistem pelaporan online perempuan dan anak. Apabila mendapatkan suatu kekerasan dan lain sebagainya, dia tidak harus bercerita kepada orang lain, dia tidak harus melapor ke polisi. Ada sistem online yang harus langsung kepada di bawah PPA. Sekarang sudah ada tersedia. Apa nama itu ya, Bu? Silayang. Silayang namanya. Sistem layanan online. Khusus Sistem. dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Oke. Kita sudah punya program itu dan kita sudah anggarkan selaku DPR, bukan hanya sebagai perencanaan saja, budgeting juga kita anggarkan. Saat ini anggaran itu juga telah. Sudah berjalan. Nah, sejauh ini Bu Asi, kebijakan itu sejauh mana berjalan? Kita mengatakan tadi ya, ini potret ya. Tapi di saat kita berbicara anak, dan saya sepakat dengan Bang Haris bahwa isu anak, persoalan anak itu isu publik, bukan lagi privat hari ini. Anak jalanan, orang-orang terlantar, fakir miskin, potret-potret lain anak-anak hari ini. Begitu. Iya, Bang Dodi, kalau kita bicara seperti itu nggak akan habis ya. Karena kayak kasus-kasus kita yang berada di daerah permukiman yang disebutkan tadi itu juga sudah kami garap juga. Memang pemerintah itu sudah ada program-program yang dijalankannya. Kayak tadi kata Pak Fadli, kami sudah punya program Silayang, tapi itu kan emang kita lihat secara kebijakan. Tapi bagaimana kami ke masyarakat, itu pun sudah kami programkan. Kayak pelayanan-pelayanan yang harus kami lakukan. Tapi kan kadang-kadang juga ada kekurangannya di situ. Iya, kendala-kendala yang kita hadapin di lapangan. Kayak di perumahan yang di tempat kasus YN itu kami garap. Perlahan-lahan. Iya, tapi kan pemerintah nggak bisa nih langsung 10, nggak bisa. Kami garap itu apa garapnya? Dari parenting, pendidikan yang sekarang yang kami tunggu terakhir ini adalah pendidikan rohani ibu-ibunya. Pasca kejadian yang dialami anaknya, itu kami udah turun. Saya udah gandeng Dukcapil, itu sudah semua ikut serta. Karena asal tahu juga, ini juga mungkin tadi untuk kita semua sih, masyarakat Jambi, supaya tahu, karena yang lapangan tuh kami gitu ya. Bahwa Pak Fadli kadang-kadang ada loh di suatu RT itu, suatu ini, mereka juga nggak punya akte, itu juga kami perjuangkan untuk bisa sekolah, untuk bisa juga mengecam pendidikan, bahkan ada yang nggak sunat, itu pun kami carikan jalannya supaya mereka bersunat gitu ya. Itu sudah ada di kami, dan itu kami garap setiap. Ya mungkin ada momen-momennya kita harus turun. Saya turun kayak kemarin kajian di DIN itu kami juga sedih sekali karena lingkungannya yang permukimannya yang luar minim sekali, itu juga kami garap pelan-pelan. Tapi kan kita pemerintah ini pelan ya, nggak mungkin dong kami serbu. Itu dia diserbu semua OPD yang ikut serta. Misalnya ya, kami ikut berkoordinasi, saya minta pertolongan sana sini sana situ. Tapi nggak semuanya itu harus berjalan 100%. Dia bertahap. Kayak tadi Silayang, alhamdulillah pihak dari Dewan, Pak Fadli siap semua bantu kami, itu kami juga tahu itu, dan sangat berterima kasih. Kita perjuangin untuk dapat. Artinya DPRD mendukung ya? DPRD mendukung, mendukung sekali, dan saya juga banyak sekali dibantu oleh DPRD Pak Fadli ini, banyak sekali. Kalau kesah saya itu termasuk kantor, lagi hutang ya Pak ya, termasuk kantor juga pelayanan kita gitu kan. Ya kita sih maunya yang seperti dikatakan Pak Sirait,
anak ini harus dibela, anak harus dijaga gitu ya. Ini anak kita semua. Itu juga yang saya berpandangan terhadap Fadia hari itu. Jangan dikacau ini gitu. Tapi ya namanya juga pendapat orang, tadi kata Pak Sirait, boleh berbicara apa saja gitu ya. Yang jelas kami merasa, saya berdiri di aturan dan SOP saya sebagai pendamping gitu kan. Baik. Ya masyarakat sih boleh saja bilang apa-apa, ya itu namanya asumsi, pemikiran, dan saya melihat itu semua, wah ini masyarakat kita sudah mulai pintar. Selama ini anak suka nggak dimasukkan gitu ya, sekarang berita anak menjadi sesuatu hal yang penting di sini. Dan iya, jadi saya juga ada satu momen yang saya berharap, wah berarti saya selama ini nggak dicuekin gitu ya. Ternyata yang saya suarakan juga, walaupun saya terimbas dari suara saya sendiri gitu ya, tapi nggak apa-apa, publik semua sekarang terbuka matanya bahwa ada loh anak Jambi gitu ya. Saya tetap membela, saya tetap berpikiran sama dengan Pak Sirait, anak ini harus tetap ya. Cuman cara pandangnya saja mungkin orang memandang saya, wah ini karena saya kebetulan kepalanya gitu aja lah saya berpikir. Tapi niat hati saya, ya kita kenal lah ya, kita udah lama juga di dunia ini. Saya yakin juga Pak Gubernur menunjuk saya, Pak Gubernur juga tahu lah berapa banyak sih di apa yang sudah saya lakukan gitu ya. Dan ini juga saya nggak menutup kemungkinan Pak Gubernur juga untuk mengevaluasi, ya silahkan. Nggak apa-apa, nggak masalah dievaluasi dengan semuanya gitu ya. Kita terbukalah berbareng-bareng, bergandeng tangan gitu ya, dan tidak menyalahkan semua pihak. Tapi hari ini Fadia adalah anak Jambi yang mesti kita perjuangkan gitu. Dari mana saja perjuangan itu silahkan dilakukan, itu saja. Dari mana saja itu? Dari mana saja boleh kita lakukan gitu. Saya ke Bang Aris. Bang, tidak semua anak se-strong Fadila, kita harus mengakui itu. Dan ini berkebetulan anak yang berhadapan dengan hukum, artinya anak juga yang dalam konteks hari ini berhadapan dengan persoalan ini adalah anak yang strong. Tapi tidak semua anak seperti itu, Bang. Iya, saya kira itulah yang... Bagaimana dengan potret yang lebih banyak lagi? Masih banyak lagi. Tetapi yang sedikit itu, yang dilakukan oleh Saripah itu harus menjadi momentum kita untuk membangkitkan anak-anak supaya bersuara, berseru. Berani untuk seperti itu? Iya, harus berani. Dan ini harus kita lakukan, bukan justru dimatikan, bukan justru dikriminalisasi gitu loh. Itu loh yang menjadi kemarahan kami sebagai aktivis perlindungan anak ya, khususnya di Komnas Perlindungan Anak. Saya kira itu yang harus betul-betul kita jaga, menumbuhkan Saripah-Saripah di Indonesia. Karena nggak ada yang salah dilakukan oleh Saripah itu, hanya komunikasi aja, kata-kata Piraun itu. Sudah saya katakan, Bung Doni, ada tetangga saya di belakang rumah saya namanya Piraun kok. Nggak tersinggung dia gitu loh. Dan itu pun si Saripah tidak menyebutkan wali kota Jambi itu Piraun, nggak ada kan. Jadi tidak ada unsur pidananya di situ. Saripah-Saripah inilah yang harus menjadi contoh anak Indonesia. Itulah yang harus kita perjuangkan secara bersama, gitu loh. Bahwa gerakan kita itu masih mengabaikan hak anak, harus kita evaluasi. Tapi terkadang ada yang mengatakan begini, Bang. Justru terkadang yang sering nih, kita keluar mungkin dari konteks kasus ini, tapi kita berbicara dalam konteks perlindungan anak secara luas. Ada yang mengatakan bahwa justru kalau bicara angka, pengabaian terhadap hak anak itu justru datang dari orang-orang terdekatnya, keluarga, orang tua. Itu fakta. Tadi saya kan sampaikan, baru saya tiba di Jambi, ada laporan pamannya melakukan insest terhadap ponakannya sampai hamil. Ini dilakukan oleh orang terdekat. Laporan Simponi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hampir 15.000 ya, 7.000 diantaranya kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat. Siapa itu orang terdekat? Bapak kandung, bapak sambung, kakaknya, pamannya, kalau di kampung saya amang borunya, ya, adik bapaknya perempuan dan sebagainya, itu terjadi. Dan terjadi kekerasan seksual yang mendominasi dari praktek-praktek kekerasan yang lain, termasuk Jambi. Secara nasional, laporan yang ada di dalam Simponi itu mencapai 7.000 yang terlaporkan ya. Belum lagi yang belum terlaporkan, ada lagi yang dilakukan penyelesaian lewat damai, ya, lewat adat dan sebagainya. Anda setuju jika itu terjadi kepada anak diselesaikan? Nggak bisa. Tidak ada toleransi terhadap kejahatan terhadap seksual terhadap anak. Tidak ada tawaran ya damai. Yang ada itu adalah ya restorasi justice. Lalu pendekatan diversi. Itu pun kepada anak
di bawah 12 tahun. Itu ada mekanismenya. Jadi tidak ada dikenal di situ damai. Ya. Ganti rugi, transaksi, nggak bisa. Tapi faktanya terjadi di beberapa daerah kan gitu. Ya. Saya khawatir angka yang ada di Jambi itu hanya seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya di permukaan saja. Iya, dan karena itu masih paling ada tinggi. kan menjunjung tinggi adat gitu ya, bahwa ini aib dan sebagainya, harus diselesaikan dengan adat dan sebagainya. Itu yang khawatir saya. Secara nasional, kejahatan seksual itu 52% itu dilakukan oleh orang terdekat. terdekat. Dan tentu peran orang tua besar sekali di situ. Dan saat ini persentase insesnya tinggi dari kekerasan seksual itu. Incest. Incest ya. Dan dilakukan pada usia 60 sampai 72 tahun. Ngeri loh. Iya. Itu fakta. Laporan tadi pagi saya terkejut loh. Saya turun lalu saya dalam mobil diceritain seperti itu loh. Ngeri loh. Baik. Baru nyampe saya, Bung Doni, baru nyampe. Langsung dapat laporan incest. Terus saya nggak bisa berbuat apa-apa kan. Bagaimana caranya? Saya harus bertemu dengan korban kan. Baru saya bisa komentari tadi laporan Iya. tadi. Nah kalau itu dua jam dari sini misalnya di kampungnya si Joshua korbannya si Sambo misalnya kan 2 jam tuh. Ya kan nggak sempat awak ke situ. Nah, gitu loh. Baik, kita tahan dulu Bang Aris. Gitu loh. Pemirsa jangan kemana-mana karena Ruang Publik akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik hari ini. Dan seperti biasa Bu Asih menutup acara kita hari ini, Iya. apa yang Anda sampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan seluruh masyarakat luas, dengan adanya ini mungkin semua kita harus melihat ya kejadian ini dari beberapa faktor, fakta di lapangannya seperti apa yang terjadi gitu ya. Dan ini juga menjadi PR kita bersama untuk membangun anak Jambi yang lebih baik lagi, tadi yang dibilang Bapak, tanpa melihat embel-embel untuk menuju kota layak anak gitu ya. Baik, melindungi anak tanpa embel. Tanpa embel-embel gitu Baik, kita. Bang Fadli. Baik, terima kasih Bung Doni. Saya terus terang mengapresiasi kawan-kawan yang pergerakan terutama Jambi Berkeadilan ini. Dengan adanya kasus seperti ini, mudah-mudahan tidak ada lagi ke depan yang namanya saripah-saripah di Provinsi Jambi yang lain, sehingga keadilan itu ada. Jangan lupa konteks daripada permasalahan ini adalah endingnya adalah mendapatkan keadilan. Jangan lupa itu, supaya ini tidak berkepanjangan. Itu pesan moral yang harus kita sampaikan karena ini juga menyuarakan suara rakyat. Nah, artinya Saripah juga rakyat, neneknya juga rakyat. Itu yang akan disampaikan adalah mendapatkan keadilan. Baik. Nah, bagaimana persoalannya bisa diselesaikan agar pemerintah Kota Jambi membuka diri dan juga DPRD-nya juga mencari solusi terbaik, memanggil korporasi yang terdekat di sana yang bergerak, kemudian warga yang ada di sekitar itu menyelesaikan sengketa lahan ini. Itu Baik, Bang Aris menutup acara hari ini. Iya, jadikan kasus Saripah ini momentum kita untuk mengedepankan kepentingan terbaik anak dan berikan akses seluas-luasnya bagi anak kita di luar Saripah, hak untuk didengar pendapatnya menyangkut tentang dirinya, menyangkut tentang keluarganya, menyangkut tentang pembangunan Jambi ini sebagai tadi harapannya menjadi kota layak anak. Dengarlah pendapat anak dan hargailah pendapat anak. Baik. Saya kira mari kita hentikan kekerasan terhadap anak sekarang juga. Baik, terima kasih atas sekaliannya Aris Merdeka Sirait, Dr. Fadli Sudia dan Bu Asih Noping di dalam dialog Ruang Publik hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami berkaitan dengan perlindungan anak, dan harapan kita tentu tidak akan ada lagi pengabaian terhadap hak anak karena anak merupakan subjek hukum yang dilindungi baik oleh hukum internasional dan hukum nasional. Saya Roni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi dalam dialog Ruang Publik minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.